kita ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca Fatihah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Mautan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Mudah-mudahan beliau juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan senantiasa rahmatnya kepada beliau, diberikan kesehatan dan keafiatan serta umur yang panjang, diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala aktivitasnya, baik yang terkait dengan organisasi, pribadi maupun keluarga. Karena kita selalu berharap agar beliau sukses memimpin kita. Artinya kalau pemimpin kita sukses, rakyat juga sukses. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca Fatihah untuk itu. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, alhamdulillah hari ini hadir bersama kita salah seorang dari murid Maulana Syekh yang masih tersisa, yang sepuh yang masih tersisa. Artinya beliau bagian dari murid-murid dan masyayikh di zaman Maulana Syekh. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan dari majelis niki, yakni Tuan Guru Haji Solehuddin. Demikian pula yang selalu menyertai kita, guru kita bersama Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan serta umur yang panjang. Mudah-mudahan kita juga dapat mengamalkan semua ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu bersama beliau sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatiz dan ustadzat serta hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan niki alhamdulillah Nahdlatul Mautan tidak pernah henti-hentinya dengan kegiatannya. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kalau kita jalan lihat madrasah-madrasah Nahdlatul Mautan, di mana-mana kita pergi itu rata-rata sedang berkembang, rata-rata sedang membangun. Masya Allah, tabarakallah. Dan di saat niki banyak sekali undangan. Marin-marin undangan penamatan. Sekarang sudah mulai undangan jenis beda. Undangan penerimaan murid baru. Insyaallah tabarakallah. Dan kebiasaan tradisi Maulana Syekh itu hampir di sebagian besar ya madrasah kita itu dipertahankan. Artinya ada penyerahan santri dengan penyerahan seutuh-utuhnya, seperti menyerahkan mayung sebungkul. Masya Allah tabarakallah. Mayung sebungkul artinya biar mayung itu dipelihara agar bisa jinak dan paham kehendak yang memeliharanya. Siapa pun memelihara kita, yakni
Allah Subhanahu wa taala. Nah, maunya seperti itu. Nggih. Kan yang namanya kijang niki, mayung niki liar nggih. Sangat liar. Jadi diibaratkan orang tua wali murid itu menyerahkan sesuatu yang asalnya liar, yang tidak memahami siapa pelindungnya, yang tidak memahami siapa pendidiknya, yang tidak memahami siapa yang memilikinya. Nah, itulah filosofinya. Sehingga dengan diserahkan ke pesantren, diserahkan kepada guru, dia akan memahami semuanya. Sehingga dia menjadi mayung yang baik dan bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Niki tidak diganti-ganti dia sampai sekarang. Padahal bisa saja diganti karena mayung sekarang sudah jarang. Mungkin ada adik-adik yang tidak pernah melihat wajah mayung yang sesungguhnya. Ada? Pasti ada. Ya, mungkin ngelihatnya dari YouTube, tapi melihat binatangnya langsung, kalau enggak ke kebun binatang sekarang sulit. Ya, sulit. Nah, itu pun mayung yang sudah jinak ya. Aslinya mayung itu baru keresek kaki kita dia sudah lari entah kemana, udah hilang. Jadi liar, ya liar. Ndak memahami apa-apa. Padahal kita mau ngasih dia makan. Nah, ini filosofi yang ditinggalkan oleh Maulana Syekh, sehingga harapannya nanti anak yang kita serahkan bisa memahami agama, bisa taat kepada gurunya, bisa taat kepada pembimbingnya, terutama taat kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Penyerahan niki merupakan bentuk dari simbolis, dari apa yang disebutkan dengan keikhlasan, kemurnian hati dan loyalitas. Kalau bahasa agamanya mungkin an-nasihah, ad-dinun nasihah katanya kan di dalam hadis arba'in ya. An Abi Ruqayyah ya, disebutkan dalam hadis arba'in itu an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi disinilah bunyi ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab kuno itu artinya adalah kemurnian, ketulusan dan loyal, taat. Nah, makanya ketika Rasul mengatakan ad-dinun nasihah, nasihat itu tidak sekedar, maknanya tidak sekedar memberi ingatkan kepada hal yang baik. Bahkan sekarang kritik saja dianggap nasihat. Harus dibedakan kritik dengan nasihat. Harus dibedakan dengan kritik dan nasihat. Jadi nasihat itu tidak sekedar memberitahukan atau mengajak teman kepada hal yang baik dan meninggalkan yang salah. Tetapi ad-dinun nasihah liman? Untuk siapa? Untuk Allah. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Jadi bukan berarti kita menasihati Allah sebagaimana makna nasihat itu, tetapi artinya adalah kemurnian, ketulusan. Bagaimana kemurnian hati kita dan ketulusan hati kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah. Allah yang menciptakan kita.
Allah yang memelihara kita. Allah yang memberi rizki kita. Dan kepada Allah lah kita kembali. Kemudian makna loyalitasnya bahwa kita sebagai hamba Allah itu adalah tetap setia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu dia. Jadi makna ad-dinun nasihah. Jadi makna lain dari ad-dinun nasihah. Sebagian ulama mengatakan dari keterangan Imam Nawawi bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat fundamental. Salah satu hadis Nabi namanya asas agama. Ketika kita mengatakan wali kitabihi, ya, itu artinya kemurnian, ketulusan dan loyalitas kepada kitabnya. Ini kitab, yakni mempercayai kitab-kitab terdahulunya. Kemudian meyakini secara tulus dan ikhlas serta loyal kepada kitab Al-Quran sebagai kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitab yang paling sempurna. Katanya ketika menyebutkan Nabi namanya tulus, ikhlas dengan segala kemurnian hati serta loyal kepada Al-Quran, itu artinya segala urusan agama masuk di dalam hadis ini. Segala urusan agama masuk di dalam hadis ini. Kenapa? Yang pertama, Quran itu harus dibaca, katanya. Ini loyal dengan Al-Quran, tulus dengan Al-Quran, artinya Quran harus dibaca. Itu dimaknai oleh Imam Nawawi seperti itu. Quran harus dibaca. Yang kedua, kalau sudah membaca, upayakan ya memahaminya. Upayakan memahaminya. Nah, kita mengaji niki dalam upaya memahami Al-Quran. Terus setelah paham, tidak ada maknanya paham kalau tidak amalkan. Insyaallah tabarakallah. Tadi Hizbullah dibuat oleh Ummuna, itu maksudnya adalah untuk menjaga, untuk mengamankan, untuk menertibkan, biar ada di antara kita kesesuaian dengan keadaannya. Ketika ada hultah misalnya, Hizbullah datang, dia menertibkan, mengatur. Sila pelunggu, lihat anunya, undangannya, oh deriki tok pelunggu. Lihat undangannya, oh deriki tok pelunggu. Nah, ini jadi tertata dia. Tertata dengan adanya Hizbullah. Masya Allah tabarakallah. Nah, Al-Quran ini juga menata kehidupan kita. Di saat mana kita harus sholat, di saat mana kita harus puasa, di saat mana kita harus berzakat, di saat mana kita harus bersedekah, di saat mana kita harus bermuasyarah, berramah tamah dengan sesama kita, di saat mana kita harus mengaji. Niki Al-Quran yang menata. Karena itulah dikatakan bahwa pondasi agama diantaranya Al-Quran disebutkan di dalam hadis ini. Jadi kita harus setulus hati, semurni hati, dan seloyal-loyalnya, setianya itu kepada yang disebutkan di dalam hadis ini. Gitu. Sesuai dengan isi Al-Quran dan
hadis gitu. Kepada Allah. Nggih, pada Allah yang pertama, yang kedua kepada kitabnya, juga kepada rasulnya. Jadi ad-dinun nasihah juga berlaku kepada rasul. Nasihah dalam arti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemurnian hati, setulus hati dan seloyalnya. Loyal niki artinya setia nggih. Sesetia mungkin. Kalau adik-adik yang sering nyanyi mungkin ada lagunya itu kan, dilakukan oleh artis-artis kita. Jadi namanya isi hadis niki pun sudah dilakukan. Demikian juga kita kepada Rasul dan kepada pemimpin. Pemimpin sekarang niki kebiasaan kita bukan menasihati pemimpin, bukan mengamalkan isi hadis ini ad-dinun nasihah li'aimmatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin Islam. Tetapi kita lebih banyak mengkritik. Bahkan kritikan kita itu tidak sopan. Bahkan lebih dari tidak sopan. Lebih dari tidak sopan. Ya, punya program yang bagus, dibuat konten-kontennya jelek-jelek, agar kita yang menilai pemimpin kita itu selalu jelek. Ini hati-hati adik-adik ya. Hati-hati. Kalau lihat TikTok, lihat apa itu, hati-hati. Yang membuat TikTok kalau isinya jelek, menjelekkan Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita, menjelekkan Bapak Gubernur, Bapak Haji lalu Iqbal, Dr. Iqbal, yang menjelekkan Bupati kita, Bupati Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, itu adalah musuh politiknya. Mereka tidak mau mengungkap kebaikan-kebaikannya. Masya Allah, tabarakallah nggih. Yang namanya Haji Khairul Warisin Bupati kita ini, mungkin bagi pengkritiknya jelek semua. Tapi ingat, beliau ini adalah peletak pondasi zakat di Lombok Timur. Dan sekarang beliau sangat memperhatikan Basnas di Lombok Timur. Rumah sakit yang dibangun dari uang Basnas langsung sekarang, dulu dibuat rumah sakit umum, sekarang dibalikin dia menjadi rumah sakit Basnas. Seperti itu. Demikian pula gubernur kita, apalagi presiden. MBG ini tujuannya sangat baik. Dia sangat mencintai generasi penerus nanti. Sebenarnya kan kalau mau beliau egois, Anda usah pikiran masa nanti, sekarang aja saya bangun. Apa yang mau saya bangun aja. Sehingga terserah Indonesia nanti bagaimana, terserah. Tapi beliau enggak kan? Dia berpikir kalau generasi muda yang kecil-kecil ini makanannya masih seperti biasa, maka otaknya tidak akan cair-cair. Mereka tidak akan menjadi orang pintar. Itulah makanya dibuat MBG. Nah, MBG ini belum berjalan dengan baik. Kenapa? Karena baru dimulai. Ya di sana sini masih ada kekurangan. Tetapi kan sejalan dengan waktu, sejalan dengan pengalaman para pengelola MBG, yang yakin besok lusa MBG itu sampai sekolah itu seger-seger. Kalau sekarang mungkin ada yang basi, ya karena mereka belum pengalaman. Belum dihitung jamnya. Kalau kita masak nasi berapa hari bisa basi, dalam keadaan apa kita kemas sehingga dia tidak basi, itu belum berpengalaman. Sehingga ada yang basi. Tapi satu dua sekarang sudah mulai membaik. Difitnah macam-macam. Ya, difitnah macam.
Nah ini harus kita bedakan ya, apa yang namanya nasihat, apa yang namanya kritik. Kritik itu biasanya mengungkapkan kesalahan orang dengan memberikan solusi. Itu namanya kritik, bagus, tetapi diungkap dulu kesalahan orang, terang-terangan. Kalau secara diam-diam, oh niki kelihatannya salah, sebagusnya gini, nah itu baru jadi nasihat dia. Oke, harus dibedakan. Ya adik-adik ya, harus hati-hati kalau melihat konten-konten, jangan terbawa, ya. Kita harus bijak, ya. Bila perlu pakai akhlakul karimah, ya. Husnuzon itu adalah bagus. Kalau suuzon itulah yang disebut dalam Al-Quran, inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya. Dosa, sebagian dari prasangka itu bisa menimbulkan dosa. Nah, gitu. Jadi mari kita berprasangka baik kepada pemimpin kita. Karena alhamdulillah sampai saat ini kita dipimpin oleh orang-orang Islam. Bahaya kalau kita tidak dipimpin oleh orang Islam. Apapun kebaikan yang dibuat, misalnya Pak Sadiknya pelinggi dia bilang jeluk pada sejuta. Adik temilih, kalau dia bukan orang Islam, satu saat kita pasti terzolimi. Tidak fisik kita dizolimi, tetapi agama kita. Hancur lebur agama kita dibuatnya nanti. Ya. Pernah kita mempunyai pemimpin sebentar dulu. Dia tahu agama. Dia tahu apa, selepuk kocar kacir. Nggih, insyaallah terasa sekali dengan berdakwah periksana julu apa genda dakwahang dengan apa khutbah periksana khutbah dengan, sehingga kita lama-lama beragama ini menjadi sulit. Dan itu juga dirasakan oleh saudara-saudara muslim kita di tempat yang minoritas Islam. Provinsi di Indonesia, tolong 10% dengan Islamnya, lagu tegeh ngangkat kepala dinas, enggak seki angkatnya, lekan 60. Padahal 30% umat Islam di situ. Kalau mau jujur-jujur ya, 30% dari 60 kepala dinas, ya mestinya ada 18 yang diangkat. 30% kalau mau proporsional, enggak seki. Ini pun kepala dinas si ndek narak gawean. Itu dia, kalau pemimpin kita tidak muslim, kayak hati-hati dengan provokasi orang. Dan terakhir itu adalah nasihat, saling menasihati di antara kita. Ya, pemimpin menasihati kita, guru menasihati kita, sesama kita saling menasihati. Nah, disinilah yang disebut dengan saling nasihat menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling mencintai, kita saling empati, kita saling pelihara dari hal-hal yang buruk. Nikah hukumnya wajib. Menasihati sesama nikah hukumnya wajib. Dan menerima nasihat itu juga hukumnya wajib. Jangan salah. Hanya orang sombong saja, hanya orang sombong saja yang merasa kepalanya besar, yang merasa dirinya pintar, yang merasa dirinya kayak Tuhan. Udah pintarnya si Tuhan wah. Kalau tidak mau dinasehat, nasihat. Dan dia nasihat aku pintaran nukus hukum.
Umbe-umbe nasihat-nasihat aku, malaikat be nasihat aku ku terima. Itu orang sombong. Dan semua dosa itu, segala dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa yang muncul dari kesombongan. Taubat baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sama dengan iblis. Iblis itu dosanya yang dibuat yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa sombong. Itu dia, makanya jangan sampai mengabaikan yang namanya nasihat. Ke nasihatin tersebut ke dende dende de musuhan kanca semeton jeri katna semeton deng ngan bisa ana tawanku sekamu aku tahu aku milih mbes aku musuhin simbes indek. Jawabannya lebih panjang daripada nasihat. Itu bentuk dari kesombongan. Aku rajinan aku ngaji sekamu, tauan aku sekamu, macam dia bilang sama saudara, padahal saudaranya hanya bilang ke dendek demusuhan kanca iya, mesti juga iya semeton jarin. Itu kan nasihat yang bagus, itu contoh. Itu yang disebut dengan nasihat. Nah, nasihat ini oleh agama diatur untuk kita lakukan dan kita terima. Jadi kita melihat orang berbuat buruk, kita mempunyai kewajiban untuk menasihatinya. Ketika kita suatu saat menerima nasihat dari orang lain, harus kita terima dengan baik. Karena tidak ada nasihat itu kecuali dari orang-orang yang tulus dan ikhlas untuk memperbaiki kita. Kalau ada orang menasihati kita itu pasti dia menginginkan kita menjadi orang baik. Itu bukan melecehkan kita. Kalau kita merasa dilecehkan ketika kita dinasihati, itu harus introspeksi diri. Harus introspeksi diri. Artinya ada bibit-bibit sombong di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada interpretasi yang kurang pas. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.